Ya, kayaknya Allah karim, saya tidak tahu. Pelajar sekarang itu menjadi tanda tanya yang besar. Ya, nah, ngaji sebelum subuh sama. Ya, 2 jelun aktif. Setelah itu pulang balik. Innalillah. Alasannya apa? Tidak ada lampu, Ustaz. Dek bergantung jok lampu. Karena pelajar itu sudah nur. Ya, sudah bercahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau sekarang ya sudah, saya pindahkan tempatnya. Yang mau ngaji sebelum subuh itu di depan kamar saya. Yang mau ya sudah datang aja ke sana. Mau berdoa baru itu. Ya. Nah. Bila ini terus. Sainahum min ahamil adab. Karena sesungguhnya itu adalah salah satu bagian dari adab yang sangat penting. Terus baca lagi, ganti. Ana mbok. Yang berapa, Ustaz? Oh, masih ya. Nah, kemudian ini adab yang ke-12. Anda harus tetap ala kitabin pada satu kitab. Hatta la yatrukuhu, hatta la yatrukahu. Sampai Anda tidak meninggalkannya. Ya, jadi sikit kitab dulu. Ya, jo kitab hak lainan. Ini biasanya banyak kitabnya. Ya, pindah-pindah. Nah, itu bukan adab yang bagus. Jadi ulama-ulama terdahulu, adik-adik, mereka tidak berpindah-pindah dari satu kitab ke kitab yang lain. Ya. Terus wa'ala fannin hatta la yasilu bi fannin akhara qabla ayyutqinal awal. Kemudian mereka juga tetap pada satu satu bidang ilmu pengetahuan. Ya, sehingga mereka tidak menyibukkan dirinya dengan bidang yang lain. Kalau kita ini sekarang banyak model kita. Ya, jurusannya memang sudah di perkitapan, pindah dia ke bengkel. Ya. Padahal mahal. Lagu motor doang sing klutik. Atau dia mahal. Ya, lagu buat dengan doang sing suntik. Dan seterusnya. Inauzubillahi min zalik. Ya. Jadi itu bukan kegiatan kita, ya. Jadi mana yang menjadi kegiatan kita? Kalaupun kita hebat, itu bukan menjadi kebanggaan. Adik-adik hebat baca kitab, itu bukan jadi kebanggaan. Memang itu keahlian Anda. Ya, dokter cekat menyuntikan. Apakah itu dibanggakan? Tidak, memang itu kegiatannya. Iyalah, cekat menyuntikan dokternya. Tidak, memang itu sudah kegiatan dia. Dan kalau dia tidak hebat dalam menyuntikan, itu aib. Masa dokter tidak bisa nyuntikan? Anda suntik. Apa cara nyuntik? Kan aib itu. Sama, Anda nanti ditanya kitab. Kemudian, apa ya kedudukan? Nia nanya. Atau Anda tidak tahu, Anda bingung apa kedudukannya, apa artinya. Bingung. Ya sama dengan dokter yang bingung, apa itu suntik. Yang begitu juga, kan lucu kedengarannya. Kalau dokter bingung, ya bagaimana cara nyuntiknya, ya obat apa yang harus dikasih. Dok, saya panas, demam ini. Ya, obatnya apa? Apa ya? Tidak tahu saya. Dan seterusnya. Itu kan adalah hal yang sangat keliru dan sangat-sangat membengongkan kita. Ya, dan seterusnya. Makanya Anda hebat juga dalam kitab, itu bukan kebanggaan. Memang itu adalah kewajiban kita, keharusan kita. Kalau tidak bisa, itu adalah aib kita. Anda tahu ngi'rab, itu aib juga. Ya, berapa tahun? Udah 4 tahun. Ya, berarti apa yang Anda kerjakan? Wallahu a'lam. Ya. Nah. Terus وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة. Nah, kemudian jangan pindah-pindah juga, ya, dari satu pondok ke pondok yang lain tanpa ada darurat. Kecuali kalau memang pondok itu rata-rata semuanya tidak ngaji misalnya, ya, atau dugem saja kerjaannya di pondok itu. Maka kalau yang seperti itu, tinggalkan pondok itu. Bahkan kalau Anda tidak tinggalkan, mudarat bagi kita. Bahkan kalau dalam satu pondok itu, satu orang saja yang tidak mengaji, itu dapat menular ke kita. Dan itu terbukti. Ya, sama seperti buah-buahan atau apapun itu,
sedikit tempatnya rusak, maka akan ikut merusak yang lain. Contohnya ada tomat. Tomat saja, adik-adik, semuanya segar. Satu Anda taruh di tengahnya yang rusak, pasti sekitarannya juga akan rusak secara pelan-pelan, tanpa disadari. Begitu juga dengan kita. Ya, makanya kalau ada teman kita satu saja yang tidak hadir sekali saja, itu dapat merusak semuanya. Akhirnya pelan-pelan semuanya akan terpengaruh. Akhirnya tidak ada yang ngaji. Itu terjadi. Ada di satu tempat. Dulunya ngaji, Masya Allah luar biasa. Tapi lama-lama karena satu tidak hadir, dua tidak hadir, tiga tidak hadir, lama-lama semuanya tidak ngaji. Baik itu sebelum subuh, setelah subuh, asar, maghrib, isya, semuanya. Allah karim. Di satu tempat. Ada juga dalam satu kelas yang paling tua. Begitu juga. Ya, satu ndak, lama-lama dua, tiga, empat, selama-lama semuanya ndak ngaji. Ada juga di bawah kelas, paling bawah kelasnya, sama. Ya, ngone-ngone dua, teduh dia datang, empat dia datang, dan seterusnya. Ada juga di pertengahan kelas, sama. Allah karim. Maka satu kampung, ya, ndak datang mengaji. Gara-gara apa? Gara-gara satu sebenarnya yang tidur. Allah karim. Ya, makanya perlu dibasmi yang tidur-tidur ini. Ya, perlu dibasmi yang ini supaya ndak semuanya ikut. Ya, para bembek koreng. Udah lihat bembek koreng? Satu bembek, asalnya ini, semuanya bembek ini. Ya, Anda taruh satu bembek saja di sini yang koreng, semuanya sudah jadi koreng. Lihat aja bembek-bembek itu. Paham tembek? Ya, rajinan bembek nani ngaji. Kecopong bembek nani. Rande. Innalillah. Ya. Nah, lanjut. Inna dzalika yufarriqul umur. Yusdul qalba wa yudhi'ul awqata wa ayyakuna mutawakkilan. Nah, kemudian yang demikian itu ya, pindah-pindah dan seterusnya ya, itu dapat menyanyiakan waktu. Allah karim. Ya, menyanyiakan waktu, tidak belajar, menyanyiakan waktu. Nanti baru setelah tamat baru dia sadar, oh ternyata tamat gua. Ya, oh ternyata kiha saya sudah lah. Ya. Nah, mendetak ya singgung wah nih. Tiga sekian, yang kedua, tiga tempat pada doa. Ya, la ilaha illallah. Nah, lagu syukuran agar bisa datang wah nih. Dia masa lepek-lepek ruam lek osok dia. Ya, lembe-lembe wah. Pokoknya datang. Ya. Masa tinggi-tinggi entah datang dan ada apa-apa lah. Ya, agak telepon dengan tuan beliak energi nina ntar anget ngaji wah nih gitu. Ya, beliak baluk tidem bikin ngaji bikin. Deh. Nah, pria soalan terus oh, mantap. Nah, senyum doang deh. Ya. Antara balung senyum wah. Kerik seberapa mati. Nah, itu La ilaha illallah. Nah. Inna lillahi. Nah, terus baca. Semua serius sebenarnya nih. Apakah ini yang disebut dengan setan yang terkutuk? Terus. Fala tahtamu bi amri rizqi wala yusbilu qalbaha bidzalika wa illa yana. Nah, kemudian jangan juga galau dengan perkara-perkara rezeki penuntut ilmu itu. Ya, ini galonya luar biasa. Apa sih tebe keluar dari Zohora? Nah, ini pikiran. Ya. Bahkan ya, dirapatkan makannya. Innalillah. Ya, innalillah. Ini penuntut ilmu lebih sibuk dengan makanan ketimbang belajar. Ya, gimana ceritanya itu? Ya. Kalau dibahaskan sedikitnya Anwar Malik lebih antusias dan lebih semangat. Allah karim. Ya, kah mirip keluar 2 kali wah nih. Arak batur. 3 kali Ustaz. Lah, lain hidap wah nih. Aneh patim doang. Apa sih tende? Nah, dan jangan juga menyibukkan hatinya dengan yang lain. Terus Wa alla yuzi'u ahadan wala yukhatimahu fa innahu yudayyu dhayi'ul awqat. yudayyul awqat Yudayyi. yudayyu Nah, awqata wa yurizul hikda wal hasada
wal hasada wa yaghda'a wal wa yaghda'a. laisa bil ya walakin bil ba. Nah, gedek dan bagdha itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh Anda yunazi. Yunazi itu berdebat. Ya, debat ya kepada temannya, yang dimana debat yang akan menimbulkan hikd. Hikdun itu artinya iri, dengki. Ya, fa innahu yudai'ul aqad, karena sungguhnya berdebat itu dapat menyia-nyiakan waktu. Bukan itu saja, dapat mewarisi iri, hasad dan kemarahan. Nah, kalau udah seperti itu nanti bermusuhan dengan temannya, kan bahaya. Wa yajtanibu an majalisil miktar, dan Anda harus menghindari dari majelis-majelis gibahnya perempuan. Miktar itu artinya banyak ngerawas. Ya, hindari itu. Ya, kuat muni, lemon klemak sampai klemak malik misalnya. Karena perempuan itu biasanya ngomel-ngomedi. Ya. Nanti Anda rasakan. Namun bani aja ya alok. Ya. Nah, wahlul fasad, dan hindari juga dari majelis yang namanya majelis fasad. Ya, wal ma'asi, majelis maksiat. Adik-adik kalau buat majelis jangan kasih nama itu. Ya, majelis fasad namanya. Allah karim. Ya, atau majelis al-ma'asi. Nah, jangan. Fa innahu mujawarat al-mu'atsarah la mahalah. Karena sungguhnya yang demikian itu dapat sekali menular, ya. Kalau kita sering berdebat dengan orang-orang yang seperti itu, lama-kelamaan kita juga akan menjadi orang-orang yang hasad, iri dan seterusnya. Kemudian ketika belajar, wa yajlisa mustaqbilal qiblati, hendaklah Anda duduk menghadap kiblat. Wa yustan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah Anda ketika belajar harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yagtanima da'wat ahlil khair, dan Anda harus memperhatikan dan meminta doa-doa orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa yahtaridza an da'watil mazlum wa anil ghibah, dan Anda harus menghindari dari doa-doa orang-orang yang dizalimi dan orang-orang yang sering gibah. Wa yuksiras shalah, dan hendaklah para penuntut ilmu itu untuk memperbanyak salatnya. Dan salatnya kayak gimana? Wa yusalli salatal khashi'in, dan hendaklah salat dalam keadaan yang khusyuk. Kemudian adab yang ke-13, ats-tsalis asyar, ayyuraghaba at-talabah fit tahsil, hendaklah pelajar atau gurunya memberikan motivasi kepada para pelajar fit tahsili, dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang berapa? Wa yadulluhum 'alal madhanil istighali wal fa'idah, dan hendaklah seorang guru menunjukkan kepada muridnya untuk menyibukkan dengan sesuatu yang berfaedah. Wa yasrafu anhum al-humumul mushghila anhum, dan memberikan motivasi supaya menghindari dari hal-hal yang membuat kegalauan. Wa yuhawwanu alaihim mu'natan, kemudian hendaklah murid atau seorang santri membantu temannya yang tidak punya biaya. Wa yudhkaru lahum mastafadahu minal fawaidi, dan hendaklah seorang santri atau teman mengingatkan kepada temannya yang lain untuk memberikan faidah yang sudah didapatkan tadi dari kaidah-kaidah yang tidak ditahu oleh temannya, wal gharaibi, dan sesuatu kaidah-kaidah yang asing, ala jihatin nasihati, dengan cara dengan cara yang nasihat yang baik. Wal mudzakarah, dan hendaklah bermudzakarah dengan teman-temannya. Wabidzalika yastaniru qalbuhu, karena yang demikian itu dapat menerangkan hati. Wa yubarik lahu fi ilmihi, dan itu juga dapat memberkahi yang namanya ilmu pengetahuan. Wa yu'azzimu thawabahu, dan itu juga dapat meningkatkan pahala yang besar. Wa man bakhila bidzalika, dan siapa yang pelit terhadap ilmu pengetahuan, fala yasbutu ma'ahu, maka ilmu itu tidak akan pernah menetap pada dirinya. Wa in sabata, kalaupun misalnya ilmu itu akan melekat pada orang yang pelit itu, hafalannya kuat dan seterusnya misalnya,
lam yusmar, maka ilmunya tidak akan pernah berbuah sekalipun hebat dalam hafal. Ya, kalau kita pelit terhadap ilmu pengetahuan. Waqad jarraba dzalika jama'atan minas salaf, dan sungguh yang demikian itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Wala yaftakhiru alaihim, kemudian siogianya bagi para penuntut ilmu juga tidak boleh sombong kepada teman-temannya. Au ya'jabu bijudati zihnihi, dan jangan juga terheran-heran dengan dirinya karena kehebatan akalnya. Ya, pen terkidapnya, jangan. Ya, heranan di, jangan. Bal, terus gimana kalau kita diberikan kehebatan oleh Allah? Bal, akan tetapi yuhamidullahu ta'ala, akan tetapi Anda harus mengucapkan alhamdulillah, wa yastazidu minhu, dan Anda harus menambah kesyukurannya, bidawami syukrihi, dengan cara terus menerus. Kemudian selanjutnya adab kita kepada teman-teman kita juga, wa yukrimuhum bi'ifsa'is salam, hendaklah kita sebagai seorang santri menebarkan salam, wa zuhuril mawaddah, dan menampakkan kecintaan kita kepada teman-teman kita, wal ihtiram, dan ya memuliakan teman kita, wa yura'iya lahum haqqus suhbah, karena yang demikian itu ya bagi mereka, bagi teman-teman kita itu adalah hak mereka, hak teman kita. Kita juga punya hak, ya, yaitu saling menghormati. Kita punya hak, dia punya hak. Makanya kalau kita sama-sama menunaikan hak ini, maka kita akan menjadi teman yang sejati. Terutama wal ikhwatu fid dini wal hirfah, terutama berteman dalam urusan agama, teman sepernahuan, teman sepersarafan, tidak ada yang seperti itu. Ini makanya teman lollipop aran. Ya, kenapa? Karena sering beli lollipop. Allah. Ya, ya, dulu ada teman saya, dia buat geng, namanya teman lollipop. Ya, kenapa namanya teman lollipop? Karena sering beli lollipop. Di Minsul Kedek lollipop, apa beli dengan Cenenam? Ya, kemudian namanya teman lollipop. Ya, nanti ada teman softtek. Ya, kenapa? Karena setiap hari pagi-pagi namanya beli softtek. Ya, softtek mubakiran namanya. Allah karim. Ya. Kemudian fa innahum ahlul ilm, karena sungguhnya mereka adalah ahli ilmu, wa hamalathu wa talabah, dan merekalah yang membawa yang namanya ilmu pengetahuan. Wa yataghafal an liqasirihim, dan jangan Anda lalai dengan kekurangan teman-temannya, sehingga Anda memperhatikan teman-temannya saja tapi tidak memperhatikan dirinya. Dia lalai dengan pekerjaan temannya tapi dia tidak lalai dengan pekerjaan dirinya. Dengan doang sinurus lagutnya dinurus. Wa yaghfiru dzallalihim, dan kita juga sebagai teman yang baik harus memintakan doa, memintakan ampun kepada teman-teman kita. Wa yastabrau auratahum, kemudian kalau misalnya ada aib-aib mereka, maka kita harus menutupnya, ya, yastur, makanya Allahumma astur itu. Ya, maka kita harus menutup auratahum, yaitu kekurangan-kekurangan mereka. Wa yaskuru muhsinahum, kalaupun dia berbuat kebaikan, teman kita berbuat baik kepada kita, maka kita harus syukuri kebaikan mereka. Wa tajawazu an musayyi'ihim, kemudian ya kalaupun mereka melakukan kejahatan, jangan terlalu untuk doang sini ingat-ingat, langsung saja maafkan. Paham itu adik-adik? Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan ke al-khamis, ya. Kita habiskan yang khamis ini supaya kita cepat selesai.